Dua-dua jangan di skip ya, soalnya kita ketemu lagi di Intelligent Pods. Dan buat kamu yang ngedengerin podcast ini, semoga dapat terinspirasi and enjoy listening to our podcast. Siapa nih di antara sahabat intelijen di rumah yang masih mudian dalam membaca, datang ke perpustakaan, cari referensi, atau ya kalau lihat informasi di Instagram, Telegram, Twitter, kalian cuman skip-skip doang? Ayo ngaku, siapa di antara kalian yang kayak gitu? Ya gimana ya, pastinya masih banyak kan dari kalian yang kayak gitu. Tapi sadar gak sih kalau ternyata Indonesia merupakan salah satu negara dengan habit literasi yang masih minim. Di mana berdasarkan survei dari Program for International Student Assessment yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development pada tahun 2019 menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara atau merupakan negara terbawah dengan tingkat literasi yang masih rendah. Lantas, mengapa hal tersebut sampai kini masih terjadi? Gimana, kalian penasaran gak tuh? Ya udah, kalau gitu yuk dengerin podcast kita kali ini ya. Halo Sobat Intelijen, selamat datang dan selamat mendengarkan Intelligent Pods kali ini. Bersama aku Nur Fitriani Aziza yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita sedang bersama dengan salah satu narasumber kita yang merupakan Kepala Unit Perpustakaan dari Poltekkes Kemenkes Makassar. Nah, beliau ini juga merupakan pembina dari UKM LPM Intelijen. Dan selain itu, beliau juga merupakan seorang aktivis dalam dunia literasi yang tentunya telah menciptakan banyak karya yang booming dan juga terkenal ya teman-teman. Oke, kalau gitu langsung saja kita bakal mulai podcast kita kali ini dengan pembahasan mengenai emang benar habit dunia literasi milenial itu masih minim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semangat pagi selalu. Iya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Fitriani Aziza dari LPM Intelijen. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sebelumnya Pak mungkin bisa diperkenalkan dulu dirinya kepada teman-teman di rumah. Ya, nama asli ya Andi Eruhban, alumni APKTS Dekkes Ujung Pandang 87, alumni FTSP ITS 10 November Surabaya 2001, dan sekaligus alumni FKM Pasca Sarjana KLKK Unhas 2008. Terus Pak, kesibukannya akhir-akhir ini tuh apa saja sih Pak? Mungkin bisa di sharing-sharing dulu begitu. Ya, karena sudah terlanjur bergelut di barisan anti korupsi ya sejak 2014, kemudian 2018 kita rintis ada namanya Ikatan Penyuluh Anti Korupsi. Jadi kami di Sulawesi Selatan, di Pak Sulsel, kemudian di Pak Prokes ya, berpusat di Jakarta. Kemudian tahun 2001 kemarin 5 Juli kami sempat deklarasi Asosiasi Dosen Pendidikan Anti Korupsi dan bergelut juga di bidang kewarganegaraan ya, DPK. Berikut bergelut juga di bidang gerakan pembumian Pancasila. Serta kaitan dengan dunia literasi di Forum Sastrawan Indonesia Timur serta Ikatan Penulis Muslim Indonesia. Gitu ya Pak. Nah ini kan Bapak sudah aktif ya dalam dunia literasi selama beberapa tahun terakhir, dan juga sudah melahirkan beberapa karya begitu.
Jadi apa sih yang melatar belakangi mengapa Bapak menyukai dunia literasi begitu Pak? Mungkin bisa diceritakan terkait dengan hal tersebut. Ya, wah itu kalau dilihat dulu ya kan Iya, literasi itu kan berarti kemampuan untuk membahasakan sesuatu, ya, iya, mencerna sesuatu, mencermati sesuatu, kemudian kita suarakan dalam bentuk kata-kata ya. Jadi saya kira itu sudah adalah bagian dari peradaban manusia. Otomatis setiap orang pasti akan bergelut di sana. Cuma ada yang memang habits ya, ada yang uh, kurang katakanlah berkembang potensinya. Ya. Terus Pak, menurut Bapak sendiri literasi itu penting nggak sih, terutama bagi kita sebagai generasi milenial, gitu Pak? Ya, sangat sekali. Kalau seperti sastra itu kan ada dua ya, ada fiksi, Iya, ada non fiksi. Ya, kemudian literasi sendiri bisa kita bagi-bagi kan. Ya, ada literasi visual, ada literasi perpustakaan, ada literasi dasar, ada literasi teknologi, ada literasi numerasi ya, ada iya. literasi media ya, dan ya, saya kira kalau orang-orang yang ketinggalan literasi pasti akan tertinggal untuk bisa hidup ya, di alam nyata. Wah, gitu ya Pak. Ternyata Ya, literasi ini begitu penting ya. Tapi ya, dilihat dari data-data objektif dan juga subjektif, ternyata kan masih banyak nih orang-orang yang memunggungi literasi, utamanya generasi generasi milenial begitu. Nah, lantas bagaimana tanggapannya Bapak sendiri terkait dengan hal tersebut? ya. Umumnya sekarang generasi ini saya lihat ingin cepat, ya, istilahnya itu mental menerabas lah ya. Maksud saya tidak ada keinginan untuk mengkutuk-kuti sesuatu, mendalami sesuatu. Jadi ketika ada yang dibaca ya dia hanya ambil simpul-simpulnya saja tanpa mengetahui akar masalah itu ya, sehingga kita bisa menjadi gagal literasi jadinya. Ya, barangkali istilah kerennya stunting literasi lah ya, seperti itu. Kayak gitu ya Pak. Ya, Terus ini kan teknologi sudah semakin canggih gitu. ya, Kayak apa-apa informasi yang kita dapatkan itu bisa dari media sosial. Terus kalau istilah kerennya sekarang kan Pak ada Mbak Google yang bisa ngebantuin kita buat dapat informasi gitu. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya ternyata informasi ini ada juga yang namanya informasi hoax begitu atau yang tidak sesuai dengan faktanya. Nah, ya. apakah Pak beredarnya informasi-informasi hoax itu terjadi karena masih minimnya literasi di kalangan masyarakat dan atau di berbagai kalangan begitu, Pak? Ya, betul. Kalau kita merujuk pada tulisan-tulisan pendiri bangsa ya, dia ada namanya bahasa malin, ya, durhaka pada bahasa sendiri yang justru memiliki jati diri yang unsurnya sopan dan seterusnya. Nah, makanya di sini dibutuhkan ada namanya literasi budaya ya, atau literasi kewargaan. Nah, bagaimana kita berbahasa, menunjukkan kepribadian bangsa, menunjukkan identitas sebagai orang Indonesia. Jadi bukan terjerumus pada bahasa-bahasa hoax yang justru itu kan warisan penjajah sebenarnya. Sebab itu untuk memecah belah. Nah, dengan sendirinya ketika kita kurang memahami sumber berita dan kita langsung share ya yang tidak sesuai, itu artinya ada unsur pelanggaran hak dan kewajiban ya sebagai warga negara. Nah, inilah perlu betul-betul yang namanya literasi kewargaan ya, untuk mengembalikan jati diri kita bahwa kita memiliki bahasa yang baku, bahasa yang baik dan benar. Artinya baik dan benar itu berarti bahasa yang digunakan untuk interaksi yang positif. Ya, seperti itu.
Wah, gitu ya Pak. Jadi semakin berkembangnya zaman ternyata literasi di negara kita itu juga masih rendah ya Pak begitu. Nah, kalau boleh tahu Pak, mengapa sih dari subjeknya Bapak begitu, bagaimana kenapa milenial ini masih rendah begitu dalam berliterasi? Apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut menurut dari Bapak sendiri? Ya, jadi kita kembali ingin yang serba cepat begitu. Ibarat misalnya ingin membuat makalah, ya inginnya cepat, mestinya kan ada beberapa buku dibaca baru disatukan untuk diketik satu-satu. Nah, ini yang sering ingin yang cepat-cepat ya, maksudnya mental-mental bebas tadi. Nah, untuk itu supaya bisa generasi ini menjadi emas pada 2045, maka generasi muda memang perlu menengok. Apalagi pemerintah kan juga sudah membuat sebuah kebijakan, ada namanya gerakan budaya literasi. Ya, ini akhir tahun 2001 kemarin, kemudian pada tahun 2017 juga sudah ada gerakan literasi nasional. Ya, maksud saya ingin tekankan kenapa generasi ini inginnya kurang ya literasi, maksudnya artinya generasi kita ini budaya bacanya memang bisa jadi mungkin buku kurang, ya bisa jadi juga di keluarga sendiri itu kurang diberi support, ya katakanlah contoh, ya bisa saya tambahkan ya barangkali. Iya Pak. Ya, contoh praktis, kalau saya orang Bugis, adakah Ilagaligo Silase di rumah saya? Kalau saya orang Islam, adakah Quran, hadis Qudsi atau hadis Nabawi di rumah? Kalau saya orang Indonesia, ya adakah Undang-Undang Dasar 45? Ya seperti itu. Dan ketika itu ada, berarti kan tentu konsekuensi tuntutannya untuk membaca itu pasti ada. Itu sebatas literasi baca dulu, ya belum ke literasi tulis. Begitu ya Pak. Kan tadi Bapak menjelaskan mengenai sudah ada kebijakan-kebijakan pemerintah begitu. Ini sudah ada kebijakan dari pemerintah dan ternyata juga sudah ada peran dari keluarga yang masih kurang begitu. Nah, lantas kalau memang terkait dengan peran keluarga begitu, seberapa penting sih peran keluarga itu sendiri terkait dengan peningkatan literasi seseorang, begitu Pak? Ya, budaya baca, terutama untuk kembali ke akar bahasa ibu ya, katakanlah bahasa daerah sendiri harus diucapkan di rumah, kemudian sesekali dituliskan juga. Ya, begitupun di dalam hal kalau misalnya ingin belanja, ya bisa kan ditulis, jangan secara lisan. Ini contoh sedikit saja. Terus apa yang pagi ini terjadi, coba bikin schedule. Kalau hari Minggu ini dikerja, itu juga termasuk literasi tulis ya, yang bisa dibangun sedikit demi sedikit, ya, seperti itu. Nah, gitu Pak. Terus ini kan saya mau sharing-sharing nih terkait dengan situasi yang mengenai literasi, tapi sharingnya itu mungkin tentang literasi membaca. Nah, sedikit pengalaman Pak, kalau di kampus kan biasanya itu dosen itu memberikan arahan kepada kita untuk membaca begitu, membaca materi atau mencari referensi. Tapi waktu yang diberikan itu masih minim, bisa dikatakan dari pengalaman waktunya itu sekitar kurang lebih 15 menit. Dan ternyata setelah 15 menit itu kita kan harus menjelaskan kepada teman-teman terkait dengan apa yang kita ketahui begitu, apa yang ada di pemahamannya kita. Namun ternyata dari pengalaman ini ya tidak sedikit loh Pak dari teman-teman yang ternyata mereka hanya membaca tapi kurang memahami
makna dari pelajaran tersebut, makna dari apa yang ingin mereka sampaikan. Nah, apakah ini Pak berkaitan juga dengan minimnya literasi begitu? Dan bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Ya. Kita di Sulsel khususnya memang budaya lisannya kan lebih tinggi ya. Oh, ya. Jadi dibanding misalnya di tanah Jawa sana budaya tulisnya. Nah, kita umumnya kan budaya dengar ya, yang sering pasur itu kan. Jadi maksud saya dengan kondisi seperti itu, maka kalau di dunia kampus ya, atau sekolah ada namanya perpustakaan. Jadi ada literasi perpustakaan namanya. Nah, disinilah perlu dibangun. Kalau hanya waktunya 15 menit ya barangkali lihat di dunia maya saja, baru diberikan tanggapan dan seterusnya. Jadi harusnya waktu itu harus diberikan banyak ya, karena untuk mencerna memahami sesuatu tulisan itu memang butuh konsentrasi penuh. Ya, untuk itu kalau misalnya orang ke perpustakaan, dia bisa mampu membedakan yang mana fiksi, non fiksi, yang mana ya ilmiah, non ilmiah, ya, kemudian yang mana kaitan dengan mata kuliah secara langsung dengan yang tidak. Ya, kalau bisa sebenarnya di kampus itu harus digerakkan oleh perpustakaan, bagaimana literasi itu lebih. Makanya kami tahun lalu sempat adakan namanya duta literasi. Ya, Iya, ada iya. sempat lomba ya duta Oh, iya, literasi itu untuk memancing ya bagaimana supaya mahasiswa itu lebih tergerak untuk membaca, menulis. Gitu. Nah, gitu ya Pak. Ya. Terus kan Bapak menceritakan juga terkait duta literasi. Ya. Nah, bagaimana duta literasi yang digerakkan tahun lalu? Apakah menghasilkan memang milenial-milenial yang mampu menjadi pelopor begitu Pak? Ya, sungguh potensial sekali yang kemarin ada 6 orang itu. Oh, iya. Ya. Ada 3 juara, kemudian ada favorit juga. Saya kira potensial sekali dari ada berapa jurusan kemarin yang ikut. Nah, dengan cara itu juga dari pihak pustaka bisa memotivasi, memacu, memicu supaya budaya baca itu tinggi, apalagi dibantu dengan dari dosen. Ya, kita ingin membangun namanya budaya ilmiah, ya masyarakat ilmiah. Ya memang harusnya seperti itulah kalau di. Nah, makanya kalau saya banyak-banyak bicara di pustaka ya. Kami sudah siapkan ada pojok inspirasi, ya, ada teras baca ya di perpustakaan pusat itu ada. Artinya ruang-ruang itu sudah ada ya, tinggal bagaimana memanfaatkannya. Ya, insya Allah budaya literasi di Puskesmas ini sedikit demi sedikit kami akan tumbuh. Ya. Ya. Gitu ya. Dan ini kan juga saat ini budaya literasi di Polkesmas sendiri itu kan bisa dikatakan sudah mengalami perkembangan. Ya. Nah, jadi menurutnya Bapak bagaimana sih peranan-peranan mahasiswa sebagai generasi milenial begitu? Apakah mereka juga memiliki respon positif terkait dengan dobrakan-dobrakan literasi yang telah digaungkan oleh Polkesmas sendiri, Pak? Ya. Beberapa tahun terakhir sering saya diminta jadi juri esai. Ya, ada HMJ adakan ya, ada UKM adakan, sempat juga BM juga kayaknya adakan. Saya diminta jadi juri. Ya, esai-esai mereka itu bagus-bagus. Artinya sesungguhnya potensi literasi mahasiswa kita itu banyak, cuma mungkin belum terungkap, ya, belum diumumkan secara meluas, ya, sehingga barangkali ya tanda kutip ada yang menganggap literasi di Puskesmas ini kayaknya menurun ya, padahal bagi saya tidak. Ya, tinggal nanti untuk membuktikan bahwa apakah budaya literasi kita itu berbuah, ya bukan hanya dengar baca tapi wujud dalam bentuk karya-karya di tulisan, entah itu tulisan ilmiah, tulisan fiksi, non fiksi. Itulah buahnya literasi itu.
Terus Pak, apakah nantinya perpustakaan Polkesmas sendiri akan memberikan wadah kepada teman-teman, kepada mahasiswa-mahasiswa yang mungkin mereka ini memiliki minat dalam literasi, seperti literasi membaca atau menulis begitu, dan bisa jadi juga mereka punya minat dalam literasi digital, tetapi mungkin mereka masih bingung begitu terkait dengan di mana mau mereka salurkan begitu Pak. Apakah nanti akan ada semacam wadah begitu yang akan nantinya digaungkan oleh perpustakaan Polkesmas sendiri? Ya, kita mungkin mulai perpustakaan kita ini baru-baru terakreditasi. Kita sudah siapkan wadah. Pustaka itu bukan cuma tempat membaca, bukan cuma tempat meminjam buku ya. Tempat untuk menggali potensi diri, mengembangkan inspirasi, mewujudkannya dalam bentuk tulisan. Kita sudah siapkan ada ruang audiovisual, ya, ada ruang referensi, ada ruang sirkulasi, ada meja-meja baca lengkap, ya, ada juga pojok inspirasi. Jadi tinggal dimanfaatkan. Ya, bagi siapapun, hanya memang karena kita dibatasi waktu, jadi masih sebatas jam kantor. Jadi bagusnya itu malam juga dibuka. Cuma yang jagain siapa gitu. Gitu Ya, ya. ya maksud saya keberadaan ini literasi untuk di pustaka kita ini kan bisa juga sebenarnya dari rumah. Ya, kita download ya, dari English Lite itu bisa juga dapat ya bukunya, tidak harus di sana misalnya gitu. Tapi kalau untuk menulis sungguh nyaman ya, menurut kami untuk sekarang ini di sana menulis bisa satu harian di sana, yakin akan lahir sesuatu, akan lahir karya entah itu berapa lembar ya. Kami yakin akan bisa. Suasananya menyejukkan kok. Oh iya, Ya, Pak, iya. ya. Gitu ya. Terus terakhir nih Pak, mungkin ada tips-tips yang bisa disampaikan kepada generasi milenial begitu, utamanya mahasiswa-mahasiswa Polkesmas sendiri, supaya mungkin mereka bisa menjadi sosok yang inspiratif dan lebih mengembangkan potensi mereka begitu, karena kan sekarang zamannya memang digitalisasi, zamannya 4.0 yang semakin harus kita itu membuat dobrakan-dobrakan baru begitu. Mungkin bisa di share begitu Pak, tips-tipsnya buat ke saya, buat mahasiswa-mahasiswa lain dan sahabat intelijen di rumah. Iya. Tergantung juga hobi yang bersangkutan sebenarnya. Ada orang kan unsur seninya kuat, unsur olahraganya kuat ya, unsur lainnya. Jadi ketika seseorang sibuk administrasi, ya mungkin kesempatan menulisnya kurang. Nah, untuk itu beberapa hal bisa ditempuh yang sesederhana mungkin. Ya begitu mau tidur, apalagi sekarang kan bisa pegang HP, ya tulis apa sajalah di dalam HP itu, ya. Apalagi kalau buka Facebook itu kan di Facebook selalu bertanya apa yang Anda pikirkan. Anda buka Facebook pasti begitu. Jadi sekarang yang Anda pikirkan tulis aja gitu. Ya, kemudian begitu juga kalau bangun tidur, ya kita bisa ceritakan kita punya mimpi-mimpi kan. Itu adalah hal-hal yang menjadi catatan-catatan. Nah, saya pribadi menulis ya, seperti puisi dulu tahun 81 ya mulai. Ada namanya Tampu Maskarang. Jadi kita bisa menulis ketika kita tersentuh pada sesuatu di alam realitas, dan itu akan mungkin lahir keindahannya ketika batin itu ikut ya, ketika rasa sukma yang mendalam itu ikut. Nah, itu kadang dari segi sastra ya. Nah, kalau yang sifatnya ilmiah, kita bisa mencoba ada satu buku kita buat resensinya ya, itu saja sederhana. Ada satu buku bikin resensinya ya, kemudian ada beberapa buku ya kita bisa ramu keduanya. Nah, kemudian lama-lama kan bisa
membuat atau menghasilkan sebuah tulisan makalah gitu ya. Nah, gitu ya Pak. Oke, itu tadi Nanti saya tutup sana, ada kata-kata ini. ada motivasi yang mau diberikan nih. Iya. Oh ya. Oke, jadi ini Iya. ada saya tulis tadi nih. Dengan literasi kita bisa berkreasi. Bersama literasi kita sanggup beraksi. Lewat literasi kita mampu berinteraksi. Melalui literasi kita terhindar dari korupsi. Ya. Jadi masih berkaitan Ya, juga karena dengan banyak korupsi orang ya. tidak paham itu korupsi, jadi harus banyak membaca apa itu korupsi. Oh gitu ya. Ini kaitan dengan hari anti korupsi sedunia baru-baru ya. Oh iya. Kasih. Iya. Oke deh. Oh, iya. Itu tadi Pak sharing-sharing kita mengenai literasi dan mungkin sahabat intelijen di rumah itu banyak yang mendapatkan motivasi begitu. Oke, saya pamit undur diri ya Pak. Ya, Terima kasih makasih. atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu lagi dengan isu lainnya ya Pak. Ya, Terima dengan kasih. senang hati. Ya, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Oke, sahabat intelijen, itulah tadi podcast kita bersama dengan Bapak Andi Ruhban selaku Ketua Unit Perpustakaan Poltekkes Kemenkes Makassar. Nah, semoga apa yang Bapak Andi Ruhban sampaikan dapat bermanfaat ya bagi kalian semua. See you when I see you. Sampai jumpa lagi di Intelijen Pod selanjutnya. Bye-bye.